Hai, semangat bagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Jabar Gopar di sini. Belajar bareng Paman Gopar. Yuk kita mulai. Pada video sebelumnya sudah kita bahas konsep penggunaan Proxmox untuk menjadi server kegiatan belajar mengajar menggunakan TIK atau berbasis TIK. Kita sudah membahas instalasi dan juga bagaimana membuka web interface-nya. Sekarang ini kita akan melanjutkan bagaimana mengunggah image sistem operasi ke dalam server Proxmox untuk selanjutnya dijadikan sebagai mesin virtual. Ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan web interface yang sudah disediakan. Cara yang kedua adalah menggunakan secure copy atau SCP. Untuk pengguna Linux, program SCP sudah terinstall secara default. Sedangkan untuk pengguna Windows bisa menggunakan program WinSCP. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengunggah image Linux ke dalam server Proxmox melalui web interface yang sudah disediakan. Dari menu data center di panel sebelah kiri, kita buka Proxmox, kemudian pilih lagi local Proxmox. Selanjutnya bisa dilihat di sebelahnya ada summary, content, dan permission. Kita pilih content, lalu klik tombol upload. Pilih ISO image pada pilihan konten, kemudian kita ambil file image Ubuntu server yang sudah disediakan. Pilih file Ubuntu 20.04 live server AMD 64.ISO. Selanjutnya pilih open. Selanjutnya tekan tombol upload. Cara yang kedua adalah menggunakan program SCP melalui terminal. Untuk pengguna Windows, Anda bisa menggunakan program WinSCP. Nah, file ini nantinya disimpan atau diarahkan untuk disimpan di direktori var lib vz template iso. Nah, kemudian masukkan password untuk masuk ke server. Selanjutnya file akan terupload. Tunggu hingga selesai. Langkah selanjutnya adalah membuat virtual machine menggunakan image yang sudah diunggah. Klik create VM sehingga muncul dialog seperti ini. Beri nama nama VM adalah web service. Ini sebagai contoh saja. Kemudian pada tab OS kita pilih ISO image yaitu Ubuntu 20.04 live server AMD 64ISO. Lanjut ke sistem, semua dibiarkan default. Hard disk juga dibiarkan default, kita menggunakan 32 GB. CPU juga dibiarkan default, satu soket, satu core,
tipenya KVM. Pada tab memori, ukuran memori kita ubah menjadi 1024 karena Ubuntu membutuhkan minimal 1 GB memori. Pada tab network semua juga dibiarkan default. Lalu pada tab confirm kita langsung klik finish. Tunggu beberapa saat hingga mesin selesai dibuat. Selanjutnya kita akan menginstalasi sistem operasi atau menjalankan virtual machine yang sudah kita buat. Dengan proses pertama itu proses instalasi. Klik tombol start di panel bagian atas. Kemudian untuk melihat prosesnya kita melalui tombol konsol. Tahap pertama instalasi adalah memilih bahasa, dan di sini akan kita gunakan bahasa Inggris atau English. Selanjutnya adalah memilih local setting, ada layout keyboard dan variannya. Kita langsung done saja. Untuk networking, pertama kita menggunakan DHCP, kita pilih done saja. Proxy juga kita biarkan kosong. Selanjutnya dia akan minta repositorinya, meminta archive mirror. Archive mirror, kita akan menggunakan repositori dari Surabaya, yaitu Kartolo SBY Surabaya data utama.net.id. Kemudian untuk pempartisian kita langsung done saja. Kita menggunakan seluruh hard disk dengan partisi yang sudah ditentukan. Ya, kemudian konfirmasi apakah akan ditulis partisinya, kita pilih continue. Selanjutnya kita memberikan nama untuk si petugas instalasi. Di sini kita memberikan nama admin IT sekolah. Server name kita beri nama server 1. Kemudian untuk username yang pertama dibuat, kita menggunakan username itman. Dengan password kita samakan Merdeka 1945. Pilih done. Kemudian apakah akan menginstal SSH server, kita pilih ya, kita beri centang dan ya, paket-paket yang ada di sini, paket-paket tambahan kita abaikan dulu semua, kita langsung memilih done. Selanjutnya proses instalasi akan berjalan. Setelah selesai instalasi Ubuntu pada virtual machine, selanjutnya kita melakukan beberapa penyesuaian. Login dengan user itman dengan password yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita perlu melakukan update
Kita dapatkan dulu hak akses dari root dengan perintah sudo su. Kemudian kita beri perintah apt spasi update. Setelah diupdate, kita upgrade dengan perintah apt upgrade. Selanjutnya kita akan mengubah IP address dari IP dinamis menjadi IP statis. Masih sebagai user root, kita tuliskan perintah nano spasi /etc/netplan/ kemudian kita tekan tombol tab untuk mendapatkan file konfigurasinya, yaitu 00-installer-config.yaml. Kita sesuaikan, di situ tertulis DHCP4 tertulis true, kita ubah menjadi false. Kemudian ke bawah kita tambahkan, kita geser pakai spasi, kita tuliskan addresses. Diikuti tanda kolon, kemudian kurung siku buka. Masukkan IP-nya yaitu 192.168.56.11/24. Subnetnya masih 24 bit. Di bawahnya kita tambahkan lagi gateway 4. Diikuti dengan tanda kolon. Kemudian IP gateway-nya dalam hal ini adalah 192.168.56.1. Kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi name servers atau DNS server yang akan digunakan. Di bawahnya kita tambahkan lagi addresses, ya masih agak menjorok ke kanan. Dalam tanda kurung siku kita tuliskan DNS-nya yaitu 1.1.1.1. Kemudian tanda koma 8.8.8.8. Simpan dengan Ctrl O dan keluar dengan Ctrl X. Agar perubahan tersebut bisa digunakan, kita berikan perintah netplan apply. Kemudian kita periksa IP address-nya dengan perintah IP spasi address atau IPA. Terlihat di situ bahwa IP-nya adalah 192.168.56.11. Pada video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana melakukan cloning terhadap virtual machines, kemudian menginstal LAMP servers, server web dan database, serta setup beberapa CMS, diantaranya adalah WordPress, MediaWiki, dan Slack.